Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konstruksi Motor Listrik, Aplikasi dan Model Pengendalian Motor Listrik, Prinsip Kerja Motor DC. Sebelum mempresentasikannya, kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Salsabila sebagai moderator dengan NIM 2207267 dan anggota saya yaitu Ozi Sabirdani dengan NIM 22072054. Dan saya Pedik Devisno dengan NIM 22072055. Konstruksi motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Pada motor listrik yang tenaga listrik diubah menjadi energi mekanik, perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnet. Secara umum motor satu ada dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik AC dan motor listrik DC juga terbagi menjadi beberapa bagian. Jika digambarkan maka terlihat pada tabel berikut. 1. Badan motor listrik. Fungsi utama daripada motor listrik adalah sebagai bagian tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. Karena itu badan motor dibuat dengan bahan fenomena magnet. Di samping itu badan motor ini berfungsi meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian motor lainnya. 2. Inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. Sebagaimana diketahui bahwa flux magnet yang terdapat pada motor arus searah dihasilkan oleh kutub-kutub magnet buatan yang dibuat prinsip elektromagnetis. Lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetik. Sikat. Fungsi utama dari sikat adalah untuk jembatan bagi aliran arus dari lilitan jangkar dengan sumber tegangan. Di samping itu, sikat-sikat memegang peranan penting untuk terjadinya komunikasi agar gesekan antara komutator dan sikat tidak mengakibatkan aus komutator. Maka bahan sikat lebih lunak. Komutator biasanya dibuat dari bahan arang atau koal. 4. Komutator yang digunakan dalam motor arus searah pada prinsip mempunyai dua bagian, yaitu komutator merupakan tempat terjadinya pergerakan antara komutator dengan sikat-sikat. Komutator racer merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung lilitan jangkar. 5. Jangkar. Umumnya jangkar digunakan dalam motor arus searah adalah bentuk silinder dan diberikan alur-alur pada permukaannya. Untuk tempat melilitkannya, komponen tempat terbentuk GGL yang kita lihat pada gambar tersebut. 6. Lilitan jangkar atau angker. Lilitan jangkar pada motor arus searah berfungsi sebagai berikut. 1. Sisi kanan kampar aktif, yaitu bagian sisi kampar yang terdapat dalam aluran jangkar yang merupakan bagian yang aktif. 2. Kepala kampar, yaitu bagian dari komponen kampar yang terletak di luar alur yang berfungsi sebagai penghubung satu sisi kampar aktif dengan kampar aktif lainnya. 3. Jalur, yaitu ujung kampar yang menghubungkan sisi aktif dengan komutator. Lihat pada gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Patrick Devisno. Switch push bottom. Switch push bottom adalah saklar tekan yang berfungsi untuk menghubungkan atau memisahkan bagian-bagian dari suatu instalasi listrik seperti rangkaian pengendali dan pengaturan suatu sistem. Saklar tekan push bottom terdiri dari saklar tekan start, stop, reset, dan saklar tekan untuk emergensi. Push bottom memiliki kontak NC atau disebut juga dengan normally close dan non normally open. Pada umumnya push bottom non berwarna hijau dan untuk push bottom NC berwarna merah. Prinsip kerja push bottom NO adalah apabila dalam keadaan normal tidak ditekan maka kontak tidak akan berubah, atau bisa dikatakan jika tidak ditekan maka tidak akan ada aliran listrik, namun apabila ditekan maka akan ada aliran listrik yang lewat.
Sedangkan prinsip kerja push bottom NC adalah kebalikan dari pass bottom. NO yaitu sebelum ditekan aliran listrik sudah ada mengalir, namun jika ditekan berarti kita memutuskan aliran listrik tersebut. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Baiklah, dari konstruksinya maka push button dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe normally open atau NO. Tombol ini disebut juga dengan tombol start karena kontak akan menutup bila ditekan kembali terbuka bila dilepaskan. Bila tombol ditekan, maka kontak bergerak akan menyentuh kontak tetap sehingga arus listrik akan mengalir. Tipe normally closed atau NC. Tombol ini disebut juga dengan tombol stop karena kontak akan membuka bila ditekan dan kembali tertutup bila dilepaskan. Kontak bergerak akan lepas dari kontak tetap sehingga arus listrik akan terputus. Tipe NC dan NO. Tipe ini kontak memiliki 4 buah terminal baut. Sehingga bila tombol tidak ditekan maka sepasang kontak akan NC dan kontak lain akan NO. Bila tombol ditekan maka kontak tertutup akan membuka dan kontak yang membuka akan tertutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ozi Sabridani. Kepada Ozi Sabridani dipersilahkan. Baik, EMP ini biasanya disebut dengan EMP konser atau EMP kembali. EMP kembali artinya adalah EMP disebut ditimbulkan oleh angker dinamo yang melawan tegangan yang diberikan padanya. Teori dasar adalah jika sebuah konduktor listrik memotong garis medan magnet, maka timbul GGI pada konduktor. Tidak ada arus induksi yang menjadi jika angker dinamo diam. Timbulnya EMF tergantung pada 1. Kekuatan garis flux magnet, 2. Jumlah lilitan konduktor, 3. Sudut potongan flux magnet dengan konduktor, 4. Kecepatan konduktor memotong garis flux magnet. Electromotive force yang disebut dengan EMP, gaya gerak listrik. EMP industri biasanya disebut dengan EMP konter atau EMP kembali. EMP kembali artinya adalah EMP tersebut ditimbulkan oleh angker dinamo yang melawan tegangan yang diberikan pada yang kita lihat pada gambar tersebut. EMP induksi terjadi pada motor listrik, generator, serta rangkaian listrik dengan arah berlawanan terhadap gaya yang menimbulkannya. HV Hemislenz mencatat pada tahun 1834 bahwa arus induksi selalu berlawan arah dengan gerakan atau perubahan yang menyebabkan. Hal ini disebut dengan sebagai hukum Lenz. Timbulnya EMP tergantung pada 1. Kekuatan garis flux magnet, 2. Jumlah lilitan konduktor, 3. Sudut potongan flux magnet dengan konduktor, 4. Kecepatan konduktor memotong garis flux magnet. Tidak ada arus induksi yang terjadi jika angker dinamo diam. Terakhir itu kesimpulan. Dalam mengakhiri makalah ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi motor listrik menjadi elemen integral dalam evolusi teknologi, khususnya dalam konteks pengembangan kendaraan listrik dan rangkaian elektronik melalui pemahaman pendalaman terhadap struktur dan komponen motor listrik pada insinyur dan merancang solusi inovatif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan mobilitas modern. Yang kedua itu aplikasi dan model pengendalian motor listrik terus berkembang dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, dalam konteks motor listrik, prinsip kerjanya yang melibatkan arus syarah sebagai pendorong utama mengajukan kehandalan dalam merubah energi listrik menjadi energi gerak mekanis. Terakhir itu dengan terus meningkatnya kebutuhan akan mobilitas, keberlanjutan dan efisien energi motor listrik peran penting dalam mewujudkan visi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Melalui upaya tersebut menerus dalam penelitian dan mengembangkan yang diharapkan teknologi motor listrik terus memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi dan industri dan gaya hidup global. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kelompok 2. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.